Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Siti Padihah. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Sistem yang dianut sebuah negara biasanya sesuai dengan pemahaman ideologi negara tersebut. Negara yang berideologi komunisme biasanya akan menerapkan sistem sosialis, dan jika negara tersebut menganut paham kapitalisme maka cenderung menganut sistem ekonomi. Sistem ekonomi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sistem ekonomi kapitalis misalnya sangat mengedepankan kebebasan setiap individu tanpa adanya campur tangan negara. Setiap orang diperoleh melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sedangkan sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan sistem ekonomi kapitalis. Setiap individu tidak memiliki hak atas kekayaan. Semua dikuasai oleh negara atau kekayaan dikuasai oleh negara. Setiap kesejahteraan bersama. Di sisi lain, sistem ekonomi campuran mencoba menggabungkan kelebihan dari kedua sistem di atas. Sistem ekonomi campuran mengakui kebebasan individu terhadap tetap ada kontrol dan negara. Ada satu sistem yang lebih mengedepankan kepentingan kepribadiannya dan kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Setiap ini disebut juga dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki sisi yang hampir sama dengan sistem lain. Tetap di sisi lain ini sangat berbeda-beda sistem yang ada. Sistem ekonomi Islam secara sederhana bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran yang sempurna karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah campur tangan dengan ekonomi. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sepertinya air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lainnya. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi dan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokrasi terpusat dan kepadanya memperoleh produksi kekayaan yang lebih baik, dan pada yang lain berlaku sebagai yang diharapkan. Sistem ekonomi sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu yang mungkin tercapai bila berpondasikan kemakmuran bersama sebagai konsekuensinya menguasai individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagai besar merupakan kepemilikan sosial. Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengaturan ekonomi suatu masyarakat. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaannya. Yang pertama itu prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Berdasarkan sistem ekonomi Islam,
prinsip-prinsip Islam yang mencakup aspek moral dan etika Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup pemilikan individual yang diatur oleh hukum-hukum Islam, serta distribusi kekayaan yang adil dan menghapuskan riba. Riba itu atau bunga ya. Sistem ekonomi sosial. Menurut sistem ekonomi sosial berdasarkan pada ide-ide sosialis dengan penekanan pada kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Sistem ini menolak kepemilikan individual atas sumber daya produktif utama. Selanjutnya, kepemilikan dan kontrol. Menurut sistem ekonomi Islam memiliki campuran kepemilikan individual dan kepemilikan kolektif, tetapi dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Kepemilikan individual diizinkan selama sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Sistem perekonomian sosial, kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi utama seperti tanah, industri besar, dan sumber daya alam negara atau intensitas kolektif dan sumber daya alam negara atau intensitas kolektif mengendalikan dan mengatur produksi serta distribusi kekayaan. Selanjutnya, lembaga kekayaan. Menurut sistem ekonomi Islam, memproses kepemilikan pribadi dengan batasan-batasan yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan perdagangan yang tidak adil. Kekayaan dianggap sebagai amanah dari Tuhan yang harus dikelola dengan adil. Dan selanjutnya, sistem ekonomi sosialis mendorong kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi utama, di mana negara atau masyarakat memiliki dasar mengatur kekayaan bersama. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesetaraan ekonomi dan menghindari akulturasi kekayaan di tangan sedikit individu. Selanjutnya, pengaturan pasar. Sistem ekonomi Islam mengatur pasar untuk memastikan keadilan sosial, menghindari eksploitasi. Prinsip-prinsip Islam memandang pasar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang berlandaskan etika. Sistem ekonomi sosialis, pemerintahan memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengendalikan pasar untuk memastikan distribusi yang adil dan menghindari monopoli serta eksploitasi. Meskipun ada perbedaan berdasarkan antara kedua sistem tersebut, keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam upaya mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Namun, pendekatan dan mekanisme yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut sangat berbeda-beda. Yang selanjutnya, karakteristik sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Ciri-ciri ekonomi Islam yaitu akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Terus akhlak berfungsi sebagai parameter dan proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Seluruh sumber daya dikuasai oleh negara, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur oleh pemerintah secara terpusat. Hak milik individu tidak diakui. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.